Puji Tuhan, pagi ini kita akan membahas dapat apa dari Tuhan. Saudara, coba kita renungkan. Saya percaya kita ingin dapatkan kebaikannya, kasih setianya, kemurahan Tuhan. Karena ada pujian berkata, kalau kita hidup itu karena kemurahan Tuhan. Apa yang kita dapatkan? Berkat-berkatnya, saudara? Atau justru hal-hal yang membuat kita tersadar, loh, kenapa saya harus mengalami seperti ini? Saudara, mungkin kita nggak mengalami kebaikannya. Justru kita mengalami sesuatu yang mengejutkan kita. Perhatikan Mazmur pasal 2 ayat yang kelima. Tuhan berbicara kepada umatnya. Saudara, dalam amarahnya, dalam murkanya. Saya percaya tergantung dari kita. Apa yang akan kita dapat terima daripada Tuhan. Tergantung kita. Apa yang kita mau lakukan di hadapan Tuhan. Saudara, itu yang menentukan kita. Karena daripada Tuhan semuanya baik. Sangat baik. Ratapan 3 ayat 38. Mari kita lihat. Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Ratapan bilang dari mulut Tuhan tinggal tergantung. Mau yang terbaik atau yang terburuk. Mau amarahnya, murkanya, atau berkat-berkatnya, kebaikannya, kasih setianya. Tergantung dari saudara dan saya. Saudara, kadang-kala kita tanpa sadar. Kita mau dapat yang baik tapi seringkali kita mengeluh. Jangan mengeluh, saudara. Kenapa? Karena kalau kita mengeluh kita tidak akan pernah mendapatkan kebaikannya. Saudara lihat di dalam satu ayat. Ya, kita lihat Ratapan pasal 3 ayat 39. Saudara, mengapa orang hidup mengeluh? Perhatikan saudara. Kenapa orang hidup mengeluh? Kadangkala kita nggak lepas dengan mengeluh. Semua pasti suka mengeluh. Mengerutu, bersungut-sungut. Saudara suka berkata, kok Tuhan begini? Komplain sama Tuhan. Tidak pernah bersyukur, berterima kasih. Mengeluh. Saya yakin itu manusiawi. Tapi jangan setiap hari kita mengeluh terus. Dan belajar percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam banyak hal kita seringkali mengeluh. Saudara, harusnya yang kita keluhkan bukan masalah kita. Yang kita keluhkan adalah ketika kita punya kesalahan dan dosa. Kenapa aku berdosa? Kenapa aku buat seperti ini? Harusnya kita berduka cita di situ. Harusnya kita berkata, Tuhan ampuni aku. Kenapa aku melakukan hal-hal yang memalukan Tuhan? Kenapa aku melakukan hal-hal yang di luar firman Tuhan? Kenapa hidupku menyimpang? Harusnya kita mengeluh seperti itu. Artinya kita belajar disadarkan, mengoreksi diri kita. Tapi seringkali kita tidak mengeluh dalam hal seperti itu. Kalau mengeluh dalam seperti itu mungkin itu Tuhan suka. Artinya kita sadar dan kita bertobat tidak lakukan lagi itu. Tetapi seringkali kita mengeluh dalam hal-hal yang negatif. Kita mengeluhnya kadang-kala membuat Tuhan seolah-olah salah kita yang benar. Kita mengeluhnya kadang-kala seolah-olah membuat Tuhan nggak mengerti, nggak peduli, nggak melihat, nggak punya mata. Padahal Tuhan tahu segala-galanya. Dia mengerti, dia peduli tentang saudara dan saya. Hari ini jangan mengeluh saudara. Lihat bangsa Israel. Akibat mereka mengeluh tiap hari, mengeluh bersungut-sungut. Akibatnya mereka tidak masuk tanah perjanjian. Saudara, di surga tidak ada orang yang mengeluh. Di surga adalah orang yang mengucap syukur. Mari kita belajar untuk jangan buat Tuhan murka, jangan buat Tuhan marah, saudara. Tapi biarkan senangkan hatinya. Artinya apa? Jangan pernah mengeluh. Yang kedua, saudara, apa yang membuat seringkali kita dikejutkan dengan amarah dan murkanya Tuhan? Yang kedua, kalau kita mau belajar adalah artinya kita harus koreksi kesalahan kita. Yang saya lihat kecenderungan adalah kita mengoreksi kesalahan orang lain. Kita lebih menghakimi orang lain. Kita lebih berkata dia salah, orang itu salah, pengurus itu salah, majelis itu salah, penatua itu salah, pendeta itu salah, hamba Tuhan itu salah. Mari kita belajar jangan koreksi yang di luar, tapi koreksi keberadaan kita. Itu yang justru Tuhan inginkan dari Bapak, Ibu, saudara dan saya. Semua, termasuk saya juga, belajar kita mengkoreksi kita sendiri. Ketika kita mengkoreksi kita, apa tujuannya? Supaya kita bertobat. Supaya kita sadar, oh ya saya salah. Oh ya saya menyakiti hati Tuhan. Oh berarti saya tidak mengerti hatinya Tuhan. Berarti saya membuat Tuhan marah. Membuat Tuhan murka. Saudara mulai kembali bertobat. Menyadari itu. Kenapa? Orang yang mengoreksi dirinya, artinya itu akan membuat dia berpaling kepada Tuhan. Saya sudah begitu jauh, saya sudah begitu mengecewakan Tuhan. Itu namanya mengoreksi diri. Daud pernah berkata, selidiki aku, lihat hatiku Tuhan, supaya jangan aku berdosa. Tunggui lidah bibirku. Dia mau, dia nggak mengoreksi orang lain. Dia mau dirinya. Karena dia sadar dia pernah melakukan dosa, dia pernah melakukan kesalahan. Dia mau dan akibatnya Daud diangkat Tuhan, dipermuliakan oleh Tuhan, diberkati Tuhan, diurapi Tuhan. Dan Daud mengalami bukan murka Tuhan, tapi kebaikan anugerahnya. Daud mengalami penyertaan Tuhan yang dahsyat. Kalau engkau mau alami seperti Daud, mudah caranya. Yang saya mau sampaikan adalah seperti Ratapan pasal 3 ayat 40. Koreksi diri kita, jangan orang lain. Dengan demikian kita bertobat,
datang sama Tuhan. Lihat Ratapan pasal 3 ayat yang 40. Sudah lihat di Alkitab saudara, itu menyatakan bahwa ketika kita sadar, kita berdosa, lalu kita membuat berpaling kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, dan menyembah Tuhan. Orang-orang yang seperti inilah yang akan melihat di setiap harinya penuh kemenangan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya lakukan hal ini. Yakinlah bahwa hari ini hari penuh kemenangan. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan dalam masalahmu, dalam segala penyakitmu ada kesembuhan, di dalam segala ekonomi akan ada perubahan terobosan daripada Tuhan, dalam setiap rumah tanggamu akan terjadi pemulihan demi pemulihan, dalam setiap pelayananmu akan ada kuasa Tuhan dinyatakan buat kita semua. Bukan murkanya, bukan amarahnya, tapi kasih Tuhan yang hebat buat kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Amin.